محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majlis yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan perdana ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah hal serupa ini berlaku pula bagi keluarga semua yang ada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, Sahibul Bait yang saya hormati, materi kita hari ini mengenal sesuatu mengapa sampai agama Allah turunkan. Itu? Allah tidak menurunkan dan menciptakan sesuatu bila tanpa maksud dan tujuan. Nah, apa maksud daripada agama? Agama adalah sesuatu yang Allah turunkan untuk menetralisir segala hal yang negatif yang terjadi di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Contoh, api. Api ketika dia dapat dikendalikan, dia bermanfaat. Tapi ketika api tidak dapat dikendalikan, dia mudarat. Nah, mudarat inilah fungsi agama Allah turunkan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan apa yang ada mudaratnya. Karena Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, Pak. Ada yang namanya manfaat, ada juga namanya mudarat. Ada yang pria, ada yang wanita, dan begitu semuanya. Nah, pada kesempatan ini, apa yang menyebabkan sesuatu yang Allah ciptakan ada aurah negatif yang muncul dan main di tengah-tengahnya? Nah, ini yang harus kita tahu. Makanya seorang ulama yang kita sebut dengan Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Al-Zawji, Ibnu Zawji disebut. Beliau menyusun satu kitab namanya Talbisul Iblis. Talbis artinya tipu daya, jebakan. Tipu daya dan jebakan iblis di dalam menciptakan suasana yang tenang menjadi kisruh, suasana yang hangat menjadi panas, suasana yang tadinya damai menjadi kacau. Ini, kitab ini, beliau ambil jebakan-jebakan tipu daya syaitan ini dari berbagai sumber. Baik dari Al-Quranul Karim sebagai kitab rujukan utama, dan dari Quran Sunnah Rasul sebagai rujukan kedua. Dan hikmah para wali-wali Allah ketika mereka berhadapan dengan jebakan-jebakan ini. Nah, maka lahirlah satu buku ini. Saya kasih contoh. Ketika beliau menjelaskan tentang tercelahnya sesuatu karena ada sesuatu yang Allah perintahkan dan kita senantiasa mengatakan bahwa ini betul. Contoh, sholat tadi yang kita kerjakan maghrib. Betul apa salah? Betul. Secara syari'iyah. Tapi sebagaimana yang Allah kehendaki sholat yang Allah mau itu, apa sudah kita jamin bahwa kita sesuai dengan kehendak Allah ketika sholat? Kan tentu kan belum ada yang bisa menjamin tersebut. Nah, ketidakterjaminan ini tentu ada sesuatu yang harus diperhatikan. Sehingga sholat kita menjadi sesuatu yang sebagaimana
yang Allah kehendaki. Maka lahirlah apa yang disebut dengan belajar memahami solat yang khusyuk. Pengertian kita kalau disebut solat yang khusyuk, kita langsung berasumsi bahwa tenang gerakannya, bacaannya, sujudnya, doanya, semua dalam keadaan tenang. Itu khusyuk menurut pengertian kita orang awam. Tapi khusyuk dalam pengertian yang sebenarnya yang dipahami oleh dua ulama, yaitu ulama yang memahami dari segi batiniah dan ulama yang memahami dari segi lahiriah. Nah, bagaimana yang batiniah? Yang batiniah mengatakan solat itu harus ada imamnya, walaupun solat sendirian. Ulama zahiriyah mengatakan yang dimaksud solat yang ada imamnya, ada satu orang di depan, minimal satu orang makmum di belakang. Itu solat berjamaah. Tetapi ulama batin mengatakan tidak. Solat sendirian maupun berjamaah mesti ada imamnya. Nah, apa dan bagaimana? Tentu kita butuh materi-materi penjelasan yang lebih konkret lagi. Karena kita ini orang awam. Kita tidak bisa mendalami dan memahami sebagaimana pemahamannya para ulama-ulama tingkat tinggi. Nah, untuk malam hari ini, saya ingin memberikan satu gambaran yang paling real tentang contoh sholat. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, banyak hal yang bisa kita alami pada peristiwa takbiratul ihram. Pertama, ada orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat merasa bahwa ini dosa bila ditinggalkan. Ada orang sholat merasa bahwa dia butuh kepada Allah. Ada lagi orang sholat yang merasa bahwa ingin mencari solusi di waktu ibadah. Jadi orang bertakbiratul ihram itu berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Itulah yang mewarnai ketika kita takbiratul ihram. Disitulah yang menjadikan sholat itu berkelas-kelas. Ya, berkelas-kelas. Tapi hanya ada satu jenis sholat yang dijamin Rasul dan dijamin Allah. Pasti sempurna. Coba kita pikirkan, sholat apa namanya itu? Yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi-Nya, bahwa sholat yang seperti itu diterima dan pasti sempurna di hadapan Allah. Ya, orang berkata sholatnya seperti Nabi. Tapi apa kita punya tingkat iman dan takwa seperti Nabi? Nah, pertanyaan lagi. Satu-satunya yang dapat kita pahami adalah ucapan Nabi bahwa sholatul jamaah afdal min sholatil fad'i bisab'in wa isyrina derajat. Salat yang berjamaah adalah seutama-utama salat yang di dalamnya terdapat 27 derajat. Berarti kalau kita salat sendirian cuma 1 derajat. Kalau salat berjamaah 27 derajat. Mana maknanya? Mari kita lihat. Apa kita salat sendirian sempurna khusyuknya? Tidak. Tapi kalau salat berjamaah pasti sempurna khusyuknya. Kenapa demikian? Waktu imam takbir, ketika diawali dengan bersamaan dengan niat antara takbiratul ihram dan niat. Usalli fadl maghribi imaman, Allahu Akbar. Saat itu hati dan pikirannya fokus kepada takbiratul ihram. Itu khusyuk namanya. Tapi baru tingkat ucapan. Ketika masuk pada ucapan doa istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran seterusnya, mungkin makmum yang di belakang yang khusyuk. Tapi tidak seterusnya. Masuk di waktu sholat, pada waktu bacaan Al-Fatihah, yang makmum di sebelahnya lagi. Jadi dari sekian banyak yang sholat, ada yang khusyuk waktu niat, ada yang khusyuk waktu takbir, ada yang khusyuk waktu istiftah, ada waktu Fatihah, ada surah, dan ada yang khusyuk di waktu ruku, dan ada yang iktidal dan sebagainya. Sempurna tidak? Itu yang Allah katakan al-jama'atu, artinya semuanya dikumpulkan. Bukan hanya hati kita yang bertautan, tapi semua nilai ganjaran pahala di setiap kemampuan sendiri-sendiri itu Allah kumpulkan menjadi sempurna. Maka dia 27 derajat. Jadi kalau mau suka sholat sempurna sampai mati, berjamaah terus. Pasti.
Karena jaminan Rasul demikian. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Itu. Kemudian ulama syariah mengatakan orang yang hidupnya tergantung hatinya dengan masjid, selalu berjamaah, dikala suatu halangan tiba, dia uzur atau dia sakit, tidak kuasa lagi ke masjid, tetap dihitung pahalanya sama seperti sholat berjamaah. Kata Nabi, karena ala bisa, karena biasa. Orang yang nyenak biasa, nanti sampai yang betul, baru orang sampai jamaah, baru direkeng. Jadi Ustaz masuk jamaah juga di sini. Jamaah. Nabi mengatakan apa? Man wasa'ah qurbatan fala yanhar fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan di hari kurban dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat kami sholat. Artinya, ada orang ingin dapat hewan kurban berusaha jadi panitia. Kalau tidak masuk di panitia, habis panitia penama diangkat teru di luar. Padahal dia punya kemampuan berkurban, dia tidak mau berkurban. Nabi bilang, jangan mendekati sholat tempat kami sholat. Artinya apa? Tempat Nabi sholat itu, disitulah silaturahim terbentuk. Baru Nabi mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Di bumi mana saja itu tempat sujud, masjid, kata Nabi, kecuali dua. Kuburan dan kamar mandi tidak boleh sujud. Jadi selama kita berjamaah, jadi bapak-bapak tahu tidak hukum sholat berjamaah itu hukum apa? Sunnah kah? Fardu kah? Wajib? Sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah muakkad. Sunnah, oke, sunnah muakkad. Tapi tidak demikian seperti yang dipahami ulama syariat. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Kalau di satu negeri, satu tempat sudah ada yang berjamaah, maka yang lain jadi sunnah. Sama dengan orang. Ketika ada orang meninggal, sudah ada yang urus, maka yang satu kampung terlepas. Jadi hukum asal salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dia menjadi sunnah muakkadah bila sudah ada yang mengerjakannya. Nah, persoalannya ditanya, yang di masjid apa yang di rumah? Di mana saja. Selama ada berjamaah, minimal 2 orang. Imam dan makmum. Itu kitab-kitab mu'tabar dalam fikih diatur seperti itu. Jadi walaupun di rumah Ustaz, kalau kita berjamaah, tetap masuk jamaah. Berjamaah. Karena Nabi tidak menyebutkan tempat. Walaupun yang paling afdal berjamaah itu adalah di masjid. Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau bertetangga dengan masjid, apalagi bagus sebelah dinding, bisa dipaham. Sehingga Nabi tidak pernah tidak solat kecuali di masjidnya. Makanya dia, ya, bisa dipahami ini. Bagaimana kalau yang punya kafe musala di sini tapi dia salat di masjid? Lebih afdal. Tapi ingat Pak, rumah juga harus ada cahaya. Nabi mengatakan, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu, tempat usahamu itu dengan bacaan Quran dan solat sunnah bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Bagi perempuan, afdal solatnya itu ada di rumah, bukan di masjid. Bisa dipaham? Boleh kita lanjut? Kemudian, kembali kepada persoalan sholat, bagaimana jebakan Batman? Jebakan Batman ini iblismu. Pada waktu kita sholat, kenapa kita tidak bisa sempurna walaupun berjamaah? Nanti Allah hitung terakhir, si A dapat si ini baru sempurna. Yang jadi masalahnya, kenapa saya hanya sempurna sholatnya pada waktu takbir khusyuk? Fatihah tidak, hanya sebelah yang, ya kan? Begitu pertanyaannya kan? Nah, karena di situ ada jebakan yang syaitan buat. Apa itu syaitan buat? Yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah penutup Quran. Jadi silakan Anda amalkan 30 juz Al-Quran. Kalau Anda tidak pahami itu surah yang terakhir.
maka itu bisa kacau balau semuanya. Yang 30 juz. Bisa kacau balau. Mari kita lihat sedikit saja tentang surat terakhir dalam Al-Quran. Surat terakhir dalam Al-Quran, An-Nas. Sebelum An-Nas, Al-Falaq. Sebelum Al-Falaq, Al-Ikhlas. Coba Anda cari dari 114 surah. Setiap nama surah pasti ada kata itu dalam ayat itu. Kecuali Al-Ikhlas. Oke? Kecuali Al-Ikhlas. Kenapa di situ keesaan Allah diberi judul Al-Ikhlas, yang artinya polos. Oke? Coba Anda baca itu. Ada 3 qul di situ. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, ada kata falak di situ. Qul a'udzu birabbin nas, ada kata an-nas di situ. Betul tidak? Nah, untuk masuk pada 2 surah terakhir ini, pahami dulu tuh Al-Ikhlas. Katakanlah, wahai Muhammad, oke, huwa, dia, siapa dia? Allah tidak menyebut Allah. Dia cuma bilang dia. Katakanlah dia. Timbul pertanyaan, siapakah dia itu? Allah kata, Allahu, itulah Allah. Yang tadinya kau kira hanya dia. Siapa yang menciptakan alam? Dia. Siapa yang menciptakan ini? Dia. Tapi tidak ada yang tahu dia siapa. Tidak ada yang tahu dia. Maka Allah perkenalkan dirinya. Huwa Allahu. Itulah Allah. Jadi pertanyaan timbul lagi. Kalau dia itu adalah Allah, Allah itu apa dan bagaimana? Allah katakan, Ahad. Seng ada lawan. Itu dulu harus dipahami. Kalau engkau masih mengatakan ada selain dia, berarti belum ikhlas. Kalau Anda masih mendahulukan hal-hal duniawi daripada sesuatu yang ada ketaatan, belum ikhlas. Anda sholat sekedar menggugurkan kewajiban, belum ikhlas. Anda berjamaah karena takut dicoret dari daftar jamaah, belum ikhlas. Anda kerjakan haji hanya sekedar mencapai status, belum ikhlas. Oke? Anda kawin hanya karena kecantikan, belum ikhlas. Anda berumah tangga itu sekedar memenuhi harapan dan meneruskan generasi, belum ikhlas. Terus yang mana ikhlas? Kosongkan semua itu. Nah, ada pelajaran khusus namanya tasawuf. Kalau tolong mau belajar, Pak Haji mau jual di Malang. Saya yakin. Dan Anda, iya toh? Kalau orang mau belajar, Anda sudah tidak punya nyali dan semangat lagi untuk berusaha. Dan itu Allah tidak kehendaki. Dan Rasul tidak pernah contohkan. Terus bagaimana mengimbangi? Idza aradallah abada. Bila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, yufaqihu fid din. Pasti Allah beri dia pemahaman tentang bagaimana mengamalkan agama. Dan itu tidak banyak. Itu hadis Nabi loh. Ya. Apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik, Allah beri dia al-faqih, pemahaman kepada agama dengan paripurna. Dan dia sanggup melaksanakannya dari A sampai Z. Itulah al-ulama waliyun min awliyaillah. Nah, kita bagaimana? Quran mengatakan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kau sekelompok kecil orang yang belajar agama, yang darinya engkau mencegah kemungkaran dan engkau menyebarkan yang ma'ruf. Cuma sedikit Allah bilang, tidak banyak. Orang masuk di mana? Golongan yang banyak. Golongan berapa itu? 99,99%. Kalau untuk yang sedikit itu 0,00000, paling di ujung dia satu. Kenapa? Satu ulama yang mumpuni mampu untuk memberi pemahaman satu Sulawesi Utara. Mana contoh? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma satu orang mampu memberikan seluruh dunia Islam. Dan kitabnya dipakai sampai hari ini.
Jadi Allah hanya butuh satu orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Oke. Dengan satu orang inilah cukup untuk memberi pemahaman kepada seluruh umat manusia. Allah tidak butuh banyak. Kalau Allah butuh banyak berarti Allah masih kurang. Masih kurang sempurna. Oke. Yang satu ini habis dia. Orang angkat teru, ajar fitnah, labrak segala macam. Dan itu sudah sunnatullah. Kalau seorang ulama banyak dicintai oleh manusia, pastikanlah bahwa dia diragukan ilmunya dan amalnya. Tapi kalau seorang ulama, ada yang menyenangi mengikuti dia, walaupun masih banyak juga yang mencelah dan mencibirnya. Tapi dia tidak pernah berubah istiqamah. Itulah ulama yang amalnya, ilmunya diamalkan. Tapi kalau ulama semua dicintai, so tidak lagi yang benci, pastikan bahwa ada sesuatu yang perlu diragukan, kata Imam An-Nawawi terhadap ilmunya. Dan itu kata Ihya Ulumuddin Al-Ghazali rahimahullah. Bisa dipahami ini, Pak? Oke. Boleh lanjut? Lanjut. Oke. Sekarang ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, surah Al-Ikhlas mengatakan, apakah akbarmu itu benar-benar aku akbar atau ad-dunya akbar? Apakah aku akbar atau hatimu terhadap dunia akbar? Apakah aku Allah akbar atau istri dan anakmu lebih akbar? Atau tugas dan tanggung jawabmu lebih akbar? Kalau selama itu masih lebih akbar daripadaku, engkau belum akbar kepadaku. Belum ikhlas. Bisa dipahami? Katakanlah, katakan wahai Muhammad, huwa, dia siapa? Allahu as-ahad. Tunggal. Jadi kalau engkau mengatakan dia itu adalah Allah yang tunggal, berarti tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini termasuk diri Anda kecuali Allah yang ada. Berarti fana namanya. Fana, menghilangkan, meleburkan diri pada satu kesatuan yang tunggal. Makanya ucapan itu selalu berbunyi innalillahi. Ya. Kata kami itu berarti dorang, torang, kita. Itu kata kami. Dorang, torang, itu kata kami. Mana bukti bahwa manusia itu adalah milik Allah? Mari kita kasih bukti. Dalam kitab Ilmu Nafs yang disuruh oleh Ibnu Sina, itu beliau mengatakan, dalam kitab juga Ilmu Nufus juga Ihya Al-Ghazali juga mengatakan begini. An-nas qismain. Manusia itu terbagi dua. Ruhaniyah wa jasmaniyah. Ruhaniyah wa jasmaniyah. Roh dan jasmani. Roh bila bersatu dengan jasad namanya al-hayat, hidup. Tapi bila roh keluar meninggalkan jasad, berarti tinggal akal yang keluar. Bukan roh lagi. Itu pemahaman Ibnu Sina tentang arti roh. Al-Ghazali mengatakan tidak. Yang keluar itu utuh roh. Nanti Allah persatukan kembali di yaumil qiyamah. Karena akan mengalami proses hisab, perhitungan. Jadi ketika katanya Ibnu Sina, dia terpengaruh dengan filsafatnya Aristoteles. Dia katakan apa? Bila roh keluar, bukan lagi. Sudah akal yang keluar. Sudah akal yang keluar. Dia kasih gambaran contoh begini. Orang ada duduk ini. Orang ada perasaan orang roh. Orang ada perasaan orang jasad. Kalau orang ini ada sehat-sehat. Orang rasa karena orang ada sehat. Coba kalau sakit, berapa rasa? Oh ada jasad yang sakit. Betul tidak? Berarti selama jasad tidak bermasalah, selama roh tidak bermasalah, itu yang disebut dengan as-siha wal afiyah. Sehat jasmaninya, afiat rohnya. Makanya orang kalau mau mengikuti supaya orang jangan terjebak dengan jebakan Batman, dalam kitab Talbisul Iblis, kirimkan Fatihah kepada rohmu setiap waktu. Letakkan tangan kanan dada kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ruhi. Allahumma inni an uhdiya ila ruhi fi jasadi. 7 kali Al-Fatihah. Baru tutup dengan salawat ruh namanya.
Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Wa salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad. Wa salli wa sallim ala qabrihi fil qubur. Wa salli wa sallim ala ismihi fil asma. Tenang. Oke. Baru ucapkan doa. Penutup sesudah-sudah itu. Apa itu doa? Allahumma uhrusni bi'ainika allati la tanam. Wa knufna bikanafika alladhi la yuram. Allahumma hfadna kama tahfadu bi'ibadika salihin. Antal musta'an wa alaikal ballag. Ya Hannan, ya Mannan, ya Akramal Akramin. Setiap selesai sholat 7 kali Fatihah. Kirim. Jangankan itu, Pak. Kenapa selama ini setiap kali kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang mati terus, orang yang hidup, dan siapa lebih butuh sebenarnya itu Al-Fatihah? Yang hidup. Iya, sedangkan sholat baca Fatihah, mau sunnah maupun wajib. Saya biasanya kalau habis sholat saya bacakan Al-Fatihah anak saya dengan diri saya sendiri. Itu tidak apa-apa, Ustaz. Itu tadi saya ajarkan tadi. Habis Fatihah orang mati. Kan saya ada di grup, Pak Haji. Iya. Nanti kita tulis lengkap DP doa. Jadi ketika orang amalkan itu, pertama, ada sesuatu yang mudarat, ruh kita langsung merasakan. Yang kedua, sesuatu yang ada kaitannya dengan orang lain, cepat kita terhubung. Oke? Dan masih banyak lagi manfaat. Jadi hari ini saya ijazahkan salawat ruh itu kepada saudara-saudara yang hadir, bukan yang tidak hadir. Jawab kabil tuh. Kabil tuh. Ya. Sebentar saya kirim. Ini rezeki bagi yang hadir, bukan meremehkan yang tidak hadir. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Innallaha yarzuqu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah telah membahagi itu rezeki dan Allah tentukan kadarnya masing-masing. Kenapa ini ada lebih, ada yang kurang, ada yang hasara? Kenapa? Karena demikian Allah mengatur keseimbangan. Kalau semua faedah, siapa yang mensyogol? Oke. Kalau semua syogol, siapa yang mau faedah? Semua syogol, siapa yang faedah? Abu Tajir. Jadi, ya, iya, negeri Konoha. Oke, sudah dipahami nih? Baik. Akhbarana Nahibatullah bin Muhammad. Akhbarana Al-Hasan ibn Ali At-Taimi. Ana akhbarana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Sana Abdullah bin Ahmad. Haddatsani Abi an ibn Ishaq. Akhbarana Ibn Mubarak. Sana Muhammad bin Sawqah an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala khatabal bil jabiyah faqala qama fina ya Rasulullah qama fina Rasulullah faqala man arada minkum bihubuhatil jannah falyazimul jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Riwayat dari hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan suatu saat beliau berkhutbah, kemudian beliau berkata, qama fina Rasulullah SAW. Kami juga pernah sholat bersama Nabi saat itu. Di khutbahnya dicerita. Apa dia bilang? Faqala Nabi SAW. Saat itu Nabi mengatakan dalam khutbahnya, man arada minkum, siapa yang mau di antara kalian, bihubuhatil jannah, ia dapat mencium harumnya bau surga. Apa kata Nabi? Falyazimil jamaah. Maka jadikanlah jamaah itu adalah bagian dari kehidupan. Di waktu sholat berjamaah, di waktu duduk selalu silaturahim. Kehidupannya diwarnai dengan sosial, interaksi sosial. Maka Nabi mengatakan, kau sudah mampu mencium bau surga sebelum datangnya saat kematian. Oke? Kenapa demikian? Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan itu selalu bekerja sendiri-sendiri, tidak mau berjamaah. Sendiri-sendiri. Iya, Nabi bilang. Fa inna syaitan ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan itu selalu sendiri. Dia tidak mau itu kerja kelompok. Tidak mau berkelompok dia. Karena setiap waktu, kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, dikatakan setiap waktu syaitan, iblis kumpul di syaitan-syaitan. Kau tanya, ngana hari ini sogol apa? Bla 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 bla. Untuk cerita. Ya, hadis Rasul itu. Itu bukan cerita, itu hadis Nabi.
Iya. Ya, panggil nih. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Tapi kalau ada dua orang baku jauh orang. Anak mau cari nama le anak. Para raja iblis. Ente mah yungkin. Agak sih. Ente di apa? Kafe apa ini namanya? Ente di Primadona Jo. Nanti anak kalau dong keluar, anak mau kasih. Jadi masing-masing mereka ada tugas dan jawabnya masing-masing. Karena mereka ingin mendapatkan predikat terbaik dari apa yang dia usahakan di hadapan iblis laknatullah alaih. Inilah talbisul iblis. Talbis artinya tipu daya, jebakan. Iblis. Saudara tahu kenapa dinamakan iblis? Iblis dalam bahasa Arab terambil dari kata ablasa. Ablasa yablisu, iblisan, yang artinya yang berputus asa. Ablastu min hadal amr. Aku berputus asa dengan ini urusan, terlalu hebat urusan. Jadi Allah memberi dia nama iblis karena dia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dia hanya karena satu persoalan. Cuma gara-gara turun nenek namanya Adam. Turun PTT Adam yang backing atas ancaman turun nenek Siti Hawa. Kenapa ku ancam orang? Manusia walaupun dia diberikan apa oleh Allah, harta berlimpah, emas bertumpuk, rekening tak terhitung, tapi kalau tidak ada maitua, lain cerita. Itu semua galap. Betul tidak? Kenapa? Karena keindahan itu dilengkapi dengan Quran mengatakan zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi wanita itu bukan pemuas syahwat. Tidak. Mereka pelengkap nikmat di dunia. Dan ternyata juga tergambar di surga. Terbukti banyak Quran berbicara tentang bidadari. Jadi intinya, manusia itu sebenarnya ada sesuatu yang Allah jadikan terpisah dari bagian jiwanya. Yaitu apa? Cinta, kasih sayang. Seseorang yang jauh dari cinta, dia tidak bisa merasakan getar-getar kasih sayang. Kata pepatah Arab mengatakan, "Idza anta lam ta'syak wa lam tadri mal hawa wa kun hajaran min yabis sahra'i jalmada." Bila engkau tak pandai merasakan cinta, maka jadilah engkau batu karang yang kokoh di tengah lautan, tapi gersang daripada cinta. Bisa dipaham? Jadi ternyata ini cinta, menghidupkan segala sesuatu. Allah juga menjadikan kita manusia dan alam semesta itu karena cinta, rahmat. Nabi juga disebut dengan Ar-Rahmah. Nabiur Rahmah. Nabi juga disebut dengan apa? Rahmatan lil alamin. Jadi karena cinta, dari cinta, karena cinta, demi cinta, untuk cinta, sebab cinta kita wujud di muka bumi. Makanya wajar bila Quran 30 juz Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cinta juga makna. Kasih itu apa namanya? Kalau bukan cinta. Sayang itu apa namanya? Cuma ada kamuflase, ada yang real. Cinta kamuflase itu yang penting rajal sukira anak susayang para jal. Yang real itu kadang-kadang dia tidak sanggup membahasakan cinta. Selama cinta masih mampu dibahasakan, itu bukan cinta. Itu baru ungkapan rasa cinta, tapi belum wujud cinta. Terus cinta itu yang bagaimana? Ketika yang dicintai merasakan getaran-getarannya tanpa Anda harus mengucapkan, itu cinta. Betul tidak? Tapi selama anak masih bicara, itu namanya flash. Apa cinta butuh hal seperti itu? Allah cinta tidak butuh itu. Cinta tidak butuh kata. Cinta tidak butuh suara.
Cinta tidak butuh ungkapan, uraian, kalimat, dan sebagainya. Tapi cinta membutuhkan sesuatu yang dirasakan, bukan yang dilihat. Cinta berbukti. Ya. Cara membuktikannya bagaimana? Jangan bicara. Pahami dia. Dan ikuti apa yang dia inginkan. Demikianlah cinta Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Rabbul Jalil. Apa kata Rabi' al-Adawiyah? Dengan tarekat mahabbahnya, beliau katakan, Ilahi, in kuntu a'buduka tama'an li jannatik fahrimniha. Tuhan, jikalau ibadahku ini kepadamu hanya karena harapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narik. Tapi sekiranya ibadahku hanya karena takut dengan ancaman api nerakamu, fa'alqiniha. Aku rela masuk ke dalam api nerakamu. Ilahi, in kuntu a'buduka wajhan li wajhik faghfir li dhunubi. Tuhan, tapi kalau ibadahku hanya karena mengharapkan ampunan dan kasih sayangmu, maka rahmatilah diriku. Cinta. Itu hakikat. Jadi Pak, belajar tentang cinta, jangan terlalu banyak flash. Sudah anakku, masa intinya percaya Pak anak? So tanda-tanda itu. So tanda-tanda ada kemustahilan di situ. Bukan kebohongan ya, ada kemustahilan. Masa ente tidak yakin Pak anak? Anak ini so berusaha. Di mana ente usaha? Sampai anak harus yakin. Tapi dia tidak ngomong. Tiba-tiba yang berkata, Masya Allah, ente ini tidak pernah bicara. Tapi anak terbantu. Cinta. Ente mungkin bukan ahli kalam. Tapi ente punya hal-hal yang ente bikin. Orang rasa. Cinta. Nah, disinilah talbisun iblis menjelaskan bagaimana syaitan bermain di antara cinta. Syaitan bermain di antara cinta. Kembali kepada surah Al-Ikhlas tadi. Sesudah Al-Ikhlas surah apa? Al-Falaq. Apa Al-Falaq artinya? Falak itu penghujung malam awal pagi. Dia di tengah. Penghujung malam. Habis itu semua pagi itu. Itu Rabbul Falak. Kan setiap daerah berbeda-beda. Ada di jam berapa? Karena kita di Bitung, kita belum tahu kalau di Manado. Jam 3 boleh. Falak tidak. Itu Falak itu dia sebelum fajar. Nah, supaya turangnya buku ambil, turang dengar juga Allah jelaskan itu falak yang bagaimana. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung. Kalau tadi Allah jelaskan tentang kemahakuasaannya. Katakanlah, dia Allah Ahad. Apa itu Ahad? As-Samad. Kalau engkau yakin, engkau tahu bagaimana caranya mengakbarkan Allah dalam segala kehidupan, maka engkau akan menemukan bahwa Allah tempat sandaranmu yang paling top dan is the best in the world. Tidak ada yang bisa kalahkan. Ini yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Untuk diajarkan kepada kita umatnya. Apa yang terjadi kemudian? Orang bertanya, kalau dia tempat bersandar, seperti apa dan macam mana Allah itu? Allah katakan, lam yalid wa lam yulad. Kalau dia masih melahirkan, atau dilahirkan, berarti dia masih makhluk. Kalau Allah melahirkan, berarti Allah butuh cinta. Kalau Allah dilahirkan, berarti Allah butuh perhatian. Ibu yang melahirkan, cinta tidak? Anak yang dilahirkan butuh perhatian tidak? Lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau Anda sudah yakin bahwa Allah tidak butuh kepada siapa-siapa, maka jadikan Allah sebagai sandaranmu. Karena kenapa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Selamanya dan akan seterusnya. Allah tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Ahad. Oke? Kalau ini kita sudah mantap, kita punya ubudiyah, kita punya pemahaman tentang ilahiyahnya Allah, keesaannya Allah, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, baru Anda akan bermanfaat dan akan berdaya guna bacaan kemudian. Katakan, wahai Muhammad, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Rabbul Falak. Cuma satu nama. Namanya Rabbul Falak. Tuhan yang menguasai Al-Falak. Oke, Al-Falak. Rabbul Falak.
Dia tidak bilang ilahul falak. Dia tidak bilang Allahul falak. Dia tidak bilang Ar-Rahmanul falak. Dia tidak menyebut, tapi dia menyebut dengan apa? Rabbul falak. Rabb dalam bahasa Arab artinya menjaga, memelihara, mengawasi. Makanya seorang yang disebut guru disebut murabbi. Murabbi itu artinya dia ajari, dia bina, dia awasi, dan dia perhatikan. Nah, itu murabbi namanya. Guru. Oke? Nah, orang yang belajar di dunia pendidikan tarbiyah. Oke? Apa itu tarbiyah? Pendidikan dan pengajaran. Apa yang dia didik, apa yang dia ajari, manusia yang dia didik, manusia yang diajari. Siapa yang mengajari? Manusia juga. Itu namanya tarbiyah. Allah menggunakan kata namanya dengan kata Rabbun yang artinya yang bukan cuma ciptakan. Habis dia ciptakan, dia awasi, dia pelihara, dia jaga. Dia didik. Rabbul falak. Berarti Allah yang menjaga waktu falak. Allah yang mengawasi waktu falak. Allah yang mengetahui putih dan hitamnya waktu falak. Ingat itu, kata Allah. Tapi kembali kepada al-ikhlas lagi tadi. Kalau engkau sudah akbar kepadaku, maka engkau akan dapatkan hakikat daripada qul a'udzu birabbil falaq. Makanya ketika ada orang kesurupan, datang si A. Serupa-rupa dia ada baca. Itu al-falaq, sampai gesuk habis di air gidi-gidi, hendak sembuh-sembuh ini orang sakit. Jadi apa? Al-falaqnya tidak berfungsi. Karena apa? Karena dia masih akbarkan kepada sesuatu selain Allah. Jadi, tapi ulama yang saleh hanya cukup dengan memandang, sudah mampu melumpuhkan. Karena apa? Cinta tidak perlu kata-kata. Bisa dipahami ini? Apalagi, kemudian dikatakan, katakan ya wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbul Falak. Tuhan yang menjaga, memelihara, dan sebagainya, itu Al-Falak. Dari apa? Dari hal apa? Min syarri, dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan, yang bekerja dan berfungsi di waktu falak. Karena ada makhluk yang tidak bekerja di waktu falak. Siapakah makhluk-makhluk yang berfungsi dan bekerja dan aktif di waktu falak? Dia uraikan pada kelanjutan ayat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu syarat pertama. Dan apabila kejahatan itu mulai muncul pada saat malam mulai menyelimuti. Idza waqab. Min syarrin nafasati, dan saat itulah tukang-tukang sihir mulai bekerja dan aktif menjalankan santet dan sihirnya. Katakan aku berlindung kepada Ahad As-Samad, Tuhan yang menjadikan sifatnya Rabbul Falak, yang mengetahui hakikat waktu falak. Dari kejahatan makhluk yang aktif di waktu malam mulai menyelimuti, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan pada saat itulah para penyihir-penyihir wanita mulai mengumpulkan bukhul-bukhulnya, meniupkan untuk menyantet, menyihir. Di situ juga dipahami dengan termasuk perampok, penyamun, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar sihir. Bukankah perampokan, silakan. Perampokan, penyamunan, dan sebagainya itu berada pada hipnotis. Sekarang kan so modern. Hipnotis orang, pergi ATM, cair, dan sebagainya. Itu bagian daripada sihir. Jadi paham ini? Syari kasihkan wakaf. Baru wa min syarrin. Wa min syarri Kalau tidak ada yang namanya itu sihir dan sebagainya kejahatan itu di waktu falak, waktu malam mulai menyelimuti, Allah bilang hati-hati dengan orang yang hasud. Hasidin, dengan catatan idza hasad, bila dia wujudkan kedengkiannya, maka dukun dia perintah, orang dia aniaya, dan dia selalu mengawasi ini manusia. Kapan dia lengah, hasud masuk. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan begini. Beliau katakan, inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Setiap sesuatu yang Allah beri nikmat, pasti ada yang dengki. Bapak, kalau punya sesuatu yang ingin dibicarakan, yang ada kaitan keuntungan duniawi, sebaiknya rahasiakan, kata Nabi. Kenapa demikian?
Karena yang mendengar ini yang semua juga mau dukung. Ada kadang-kadang proyek belum berjalan, so ada yang lebih dulu ambil. Karena informasi dari orang yang ada dengar. Hilang. Karena dia ada rasmalnya, ada modal, dia telepon para jalan sebelah. Siapa aja ente manimpang na perjalanan semua aja individu. Nabi ingatkan, urusan dunia rahasiakan. Bil kitman kata Nabi. Oke. Ista'inu ala qada'i hawaijakum bil kitman kata Nabi. Berusahalah mencari pertolongan apabila engkau ingin memenuhi hajat duniamu dengan merahasiakan. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena sesungguhnya setiap orang yang diberi nikmat, diberi rezeki, pasti ada yang dengki. Jadi biar orang dan orang ini termasuk orang yang boleh percaya lagi kalau saya bicara dunia. Hanya yang boleh percaya Pak anak ini boleh percaya apa yang lain-lain lagi. Dari apa? Dunia. Faedah, rasmal, khasara, sudah semua di situ. Tapi kalau bicara agama, tidak. Man katama ilman aljamahullah bilijami minan nar kata Nabi. Siapa yang menyembunyikan ilmu agama, dialah yang lebih dulu Allah azab sebelum penyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzab min qabli ubbadil wasan. Kalau ilmu agama ini bagus sembunyi, mesti baku buka. Karena dia itu hidayah. Agama itu hidayah. Tapi yang memberi hidayah bukan agama, Allah yang memberi hidayah. Makanya Nabi itu dilarang berusaha memaksa Allah untuk memberi hidayah kepada Abu Jahal. Apa Allah katakan? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi aw yu'adzibahum kata Quran. Hei Muhammad, bukan urusanmu apakah aku mau ampuni atau mau siksa pada dia, itu bukan ada urusan. Innaka lan tahdi liman ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Itu hak Allah. Makanya itu Allah punya nama Al-Hadi, yang memberi hidayah. Kalau orang ini dia apa dah? Orang ini hanya innal mubadzirina, hanya memberi peringatan. Wa mubasyirina, yang memberi kabar gembira kalau bikin amal saleh. Jadi paham? Sudah Isya? Oke. Cukup. Nanti kita lanjutkan kalau memang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.